Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشرال muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa tugas utama Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada segenap umat manusia dan mengajak mereka, mentazkiyah mereka dalam arti mengajak mereka kepada perilaku dan akhlak yang mulia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan status beliau sebagai seorang nabi utusan Allah, beliau diberi tugas oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran dan juga sunnah beliau, yang mana keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, dan para sahabat menjelaskannya kepada para tabi'in. Demikian seterusnya hingga umat ini sampai pada titik dituliskannya riwayat-riwayat, hingga kita bisa mengakses apa yang dulu diajarkan oleh Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, meskipun kita tidak hidup sezaman dengan beliau, tetapi kita masih bisa untuk mengetahui apa yang dahulu Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, di mana kaum muslimin dikaruniai satu disiplin ilmu yang dikenal dengan istilah ilmu isnad, ilmu tentang sanad, di mana ilmu itu diriwayatkan sehingga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka klaim bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih itu sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan adanya
ilmu isnad. Dan ini juga yang berperan sangat penting di balik keterjagaan agama Islam. Ya, karena ketika ada upaya untuk memasukkan ajaran-ajaran lain kepada ajaran agama Islam, maka dengan mudah dapat diketahui dan dapat dideteksi bahwa itu bukan bagian dari agama Islam. Karenanya para ulama menyebutkan bahwa al-isnanu minad din. Sanad itu adalah bagian dari agama kita. Bahkan dia merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin demi keterjagaan ajaran agama Islam. Dan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas-tugas yang disebutkan di dalam ayat ini itu diemban oleh para ulama, yang mana mereka adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Ya, para ulama itulah yang kemudian melanjutkan tugas menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tentunya kita merujuk kepada penjelasan para ulama yang senantiasa komitmen untuk merujuk kepada penjelasan para sahabat, penjelasan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan sebagian yang lain dari mereka lamma yalhaqu bihim, mereka belum menyusul di dalam hal belajar secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka juga akan belajar, tapi tidak lagi secara langsung melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi melalui para sahabat-sahabatnya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, yang maha kuat, tidak terkalahkan, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Di dalam penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ay wamtanna ala akharin min ghairihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada yang lain. Maksudnya kenikmatan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya berlaku kepada kalangan ummiyin, kepada kalangan orang-orang Arab pada masa itu. Meskipun di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kalangan ummiyin, tetapi tidak bermakna membatasi. Ya, karena salah satu kekhususan dari Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah diutus untuk seluruh manusia. Ya, sehingga dengan sendirinya agama Islam itu hanya satu saja, hanya satu versi saja, versi yang datangnya dari Rasulullah. Jadi tidak ada Islam versi Arab, versi Indonesia, tidak ada. Ya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin dinilai oleh Allah sebagai seorang muslim dalam arti yang hakiki, ya wajib mengacu kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ajaran Islam yang diubah atau dimodifikasi agar berkesesuaian dengan tradisi dan keadaan di suatu tempat. Ya, jadi Islam tidak boleh diperlakukan seperti itu. Jadi dia bukan ajaran yang dibuat oleh manusia sehingga bisa saja
ditambah dan dikurangi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tetapi Islam ini adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah yang manusia harus menyesuaikan diri dengan ajaran tersebut. Ya, bukan Islamnya yang diubah agar menyesuaikan dengan kehendak dan keinginan manusia. Ya, jadi kenikmatan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kenikmatan untuk seluruh manusia. Ya, bukan hanya bagi orang-orang ummiyin. Dan para ulama di dalam menjelaskan wa akharin dan yang lain itu banyak penjelasan dan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan mereka itu adalah para tabi'in. Ya, ada juga yang mengatakan mereka itu adalah yang selain orang-orang Arab. Ya, ada juga yang mengatakan mereka itu adalah seluruh manusia. Ya, dan tafsiran-tafsiran ini tidak saling bertentangan dan tidak saling membatalkan satu sama lain, tetapi menjelaskan contoh daripada makna kalimat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Jadi akan terus berlanjut dan akan terus berdatangan orang-orang yang akan mempelajari agama Islam. Jadi meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka orang yang mempelajari agama Islam itu terus akan berdatangan. Ya, di setiap generasi, ya, di setiap zaman orang akan mempelajari agama Islam. Ya, dan tadi sudah kita sebutkan dengan wafatnya Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang mengajarkan agama Islam itu beralih kepada para ulama. Beralih kepada para ulama, dan ulama itu diketahui bahwa dia adalah seorang ulama dari pengetahuan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keistiqomahan mereka dalam mengamalkan apa yang mereka ketahui. Jadi predikat ulama itu bukan gelar yang didapat secara formal, tetapi dia adalah predikat yang didapat dari perilaku seseorang yang berkaitan dengan keilmuannya dan pengamalannya terhadap apa yang dia ilmui. Ya, karenanya kalau kita melihat biografi para ulama dari sejak zaman sahabat sampai hari ini, maka kita akan mendapati mereka adalah orang-orang yang berhasil menggabungkan antara kedalaman ilmu dan juga kekuatan dalam mengamalkan apa yang mereka ilmui. Nah, itulah yang kelak kemudian dikenali oleh umat sebagai seorang ulama. Adapun kalau tidak memenuhi dua kriteria tersebut, ya maka tidak masuk di dalam kategori ulama yang kemudian diambil dari mereka ilmu dan ajaran-ajaran agama. Ya, dan kita juga diingatkan agar benar-benar ekstra hati-hati di dalam mengambil ilmu agama Islam. Ya, sebagaimana orang juga berhati-hati di dalam menimba ilmu pada disiplin-disiplin ilmu yang lain. Ya, ketika seorang ingin belajar kedokteran, ingin belajar tentang ilmu ekonomi, ilmu hukum dan yang lainnya, maka mereka akan mempelajarinya dari ahlinya. Supaya apa? Supaya ilmu yang didapatkan itu bukan ilmu yang salah. Karena ketika ilmu itu diambil bukan dari ahlinya, maka sangat mungkin apa yang dia dapatkan itu adalah sesuatu yang salah. Maka kehati-hatian kita itu harus melebihi. Ya, kehati-hatian kita dalam mempelajari agama Islam itu harus melebihi kehati-hatian orang lain di dalam mempelajari disiplin ilmu yang lain. Karena kalau ilmu-ilmu yang bersifat duniawi seperti ilmu kedokteran, ya ketika terjadi kesalahan di dalam mempelajarinya, maka akibat atau resikonya itu lebih dominan dirasakan di dunia. Tetapi kalau berkaitan dengan agama Islam, kita salah dan salah alamat di dalam menimba dan mengambilnya,
maka itu bisa berdampak pada masa depan dan kemaslahatan ukhrawi kita. Kemudian di ayat berikutnya, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar. Syekh Sa'di rahimahullah berkata, "Fa innal ladzina ba'atsallahu fihim rasulahu wa syahiduhu wa basharu da'watahu hasala lahum minal khasa'is wal fadail ma la yumkinu ahadan an yalhaqahum fiha." Bahwasanya orang-orang yang diutus di tengah-tengah mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini tentunya adalah para sahabat, dan mereka menyaksikan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menimba ilmu secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kondisi seperti ini, mereka memiliki kekhususan. Para sahabat memiliki kekhususan, keutamaan yang tidak mungkin didapatkan oleh yang selain mereka, maksudnya selain para sahabat. Nah, disinilah istimewanya para sahabat. Dan memang sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan dinukil dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu ketika memilih orang-orang yang akan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih orang-orang yang paling baik hatinya di antara manusia setelah para nabi. Jadi mereka memang adalah pilihan, karena mereka lah yang menjadi jembatan pertama di dalam tersampaikannya agama Islam. Jadi tidak mungkin Islam ini sampai kepada kita kecuali karena sahabat meriwayatkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah, mereka riwayatkan. Apa yang mereka lihat dari Rasulullah, mereka riwayatkan. Sehingga sampailah Islam ini kepada kita. Sehingga mereka memiliki kekhususan, memiliki keutamaan yang itu tidak didapatkan pada generasi yang setelahnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwa manusia terbaik setelah beliau itu adalah para sahabat-sahabatnya. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, generasi beliau dan para sahabat. Dan keistimewaan yang paling utama pada mereka itu adalah mereka belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak butuh apa yang disiplin ilmu yang kita butuhkan saat ini. Saat ini orang butuh disiplin ilmu untuk membedakan hadis yang sahih dan hadis yang lemah. Butuh kaidah-kaidah ilmu yang sangat banyak. Pada masa mereka tidak butuh itu. Karena itu sudah menjadi bagian yang tersatukan di dalam diri mereka. Sehingga tidak perlu untuk kemudian menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Dan itu adalah kelebihan yang ada pada mereka. Wa hadza ma la yumkin ahadan an yalhaqahum fiha. Wa hadza min izzatihi wa hikmatihi haitsu lam yatruk ibadahu hamalan wala suda. Dan diutusnya Nabi itu juga merupakan
bukti daripada salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Hakim, yang artinya Allah memiliki hikmah yang sempurna. Nah, salah satu hikmah yang dimiliki oleh Allah sebagai bagian dari sifatnya itu adalah mengutus seorang rasul, yang menunjukkan bahwa manusia ini tidak diciptakan tanpa tujuan. Jadi kalau diciptakan tanpa tujuan berarti tidak hikmah. Orang yang hikmah jika dia menciptakan sesuatu dengan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan. Nah, agar tujuan itu tercapai, maka diutuslah Rasulullah. Tujuannya adalah agar beribadah kepada Allah. Nah, agar tujuan itu tercapai, diutus Rasulullah. Rasulullah yang akan menjelaskan bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Sehingga tidak boleh bagi siapapun di antara manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah yang akan menambah catatan pahala kita di sisi Allah, itu hanya ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meskipun manusia atau sekelompok manusia atau kebanyakan manusia bersepakat untuk mengatakan ini adalah ibadah, tetapi ternyata itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan itu bukan ibadah. Jadi kita dituntut untuk selalu mengacu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita cara beribadah itu hanya satu saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat, sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, terus saling ada silsilah periwayatan hingga sampai pada masa dituliskannya hadis-hadis itu pada masa Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Maka ketika ada ajaran-ajaran dalam agama, baik yang berkaitan dengan ibadah, keyakinan, yang tidak didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sanad ilmiahnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita tidak akan mengamalkan amalan tersebut. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bukan datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal untuk urusan ibadah hanya satu yang mengajarkannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah pentingnya untuk kita berhati-hati, selektif, teliti di dalam memilih amalan apa yang kita lakukan, yang kita maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah catatan pahala kita, agar jangan sampai kita termasuk yang dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang merugi, yang merasa telah melakukan banyak hal tetapi ternyata yang dilakukannya itu tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, justru mendatangkan kerugian. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ghashiyah, amilatun nasibah, dia bekerja, dia beramal, nasibah, sampai kelelahan, dan kelelahan itu nampak di wajahnya. Dia bekerja, dia beramal di dunia dengan sungguh-sungguh sampai nampak di wajahnya, nampak di wajahnya bahwa dia orang yang capek dalam beramal. Tetapi akibatnya apa? Tasla naran hamiyah. Begitu berpindah ke akhirat, justru dia dimasukkan ke dalam neraka, padahal dia telah beramal. Nah, kenapa bisa demikian? Karena amalan yang dia lakukan, dia merasa itu adalah ibadah, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.
Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.